Halo Bunda, kita masuk ke pembahasan yakin mau memberi susu formula. Nah, ada hal yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bahwa semua ibu itu pasti melakukan atau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ini adalah garis besarnya. Jadi, kita tidak boleh menghakimi atau menjelekkan ibu yang memberikan anaknya susu formula. Demikian juga halnya, kita tidak boleh memandang sebelah mata ibu yang berusaha memberikan anaknya full ASI dan menyusui. Jadi semua masing-masing dari apa yang dipilih seorang ibu itu adalah harapan dari ibu, di mana ibu itu akan sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. ASI versus susu formula. Kita masuk ke kelebihan ASI terlebih dahulu. ASI menyediakan zat gizi yang dibutuhkan si kecil. Jadi ASI pada bayi yang usia 1 bulan itu akan menyesuaikan kebutuhan bayi yang usia 1 bulan. Demikian juga ASI yang usia bayi 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya, itu ASI itu akan menyesuaikan kebutuhannya. Karena apa? Karena ketika si kecil itu menyusu ke ibu, nah itu terdapat sistem alarm bahwa misalkan contohnya ketika saat ini si kecil lagi tidak enak badan atau sakit. Nah, alarm itu akan merespon bahwa si kecil itu akan membutuhkan zat ini. Maka ASI itu akan memproduksi zat gizi tersebut. Beda dengan halnya dengan susu formula. Bahwa susu formula itu ya kandungannya dari 0 bulan sampai 6 bulan itu takarannya ya sama. Lalu nutrisi ASI itu lebih tinggi dari susu sapi. Itu jelas. Kemudian ASI lebih mudah dicerna. ASI memiliki antibodi yang tidak dimiliki susu formula. Ini sebagaimana yang sudah kita saksikan video yang sebelumnya, bahwa ASI itu memiliki imunoglobulin A dan leukosit yang mana zat itu hidup. Itu tidak sama dengan susu formula. Kemudian adanya ikatan bonding antara ibu dengan bayi. Lalu ASI lebih hemat, jelas. Misalkan, saya kan memberikan ASI, tapi kan saya harus memberikan ASI booster. Saya harus mengkonsumsi ASI booster. Nah, ASI booster ini sebenarnya tambahan. Asalkan ASI itu payudara itu dikosongkan secara sempurna atau secara rutin, itu ASI akan memproduksi dengan lebih maksimal sebenarnya. Kemudian ASI itu bisa digunakan sebagai diet gratis, karena ASI itu ketika kita menyusui, kita itu membakar sekitar 500 kalori, dan 500 kalori ini besar. Sama dengan diet kita jogging selama 1 jam. Kemudian ASI bisa digunakan sebagai KB alami. Tapi syaratnya bahwa kita memberikannya ASI eksklusif selama 6 bulan, full, tanpa tambahan lain. Nah, di balik kelebihannya tentu ada kekurangannya. Tapi kekurangan ini itu tidak bisa kita jadikan alasan, karena ASI itu ada gini. Karena masing-masing dari kekurangan ASI ini itu ada solusinya. ASI ketika kita menyusui itu bisa membuat payudara sakit atau putih mencet. Nah, ini ada solusinya. Kemudian ibu harus memperhatikan pola makan, ya. Dan memang tanpa kita memberikan ASI pun kita harus makan dengan pola yang seimbang juga. ASI lebih mudah dicerna bayi. ASI lebih mudah dicerna sehingga bayi itu lebih sering lapar. Tapi sisi positifnya, karena ASI ini mudah dicerna, maka nutrisinya itu akan maksimal tercerna oleh bayi. Nah, kita masuk ke susu formula. Kelebihannya praktis, jelas. Siapa saja bisa membuatkan. Bisa neneknya, bisa ayahnya, bisa pamannya, bibinya, semua bisa membuatkan. Kemudian tabel gizi susu formula itu jelas. Sesuai takarannya berapa, maka si kecil ini akan mendapatkan berapa. Itu jelas tertera. Kekurangan atau kerugian susu formula. Mengencarkan susu formula ini tidak mudah. Sebenarnya ada standarnya. Harusnya sebenarnya ada standarnya bagaimana cara kita mengencarkan susu formula. Kemudian kebanyakan anak susu formula itu sembelit. Gampang terkontaminasi mikroorganisme atau bakteri. Susu formula itu bisa menyebabkan alergi juga. Susu sapi itu dapat menyebabkan diare kronis. Penggunaan susu formula dengan indikasi yang salah, yaitu kita menggunakan susu formula itu sebenarnya harus dengan resep dokter. Apalagi misalkan kita gunakan untuk menaikkan berat badan, itu susunya itu tidak sama dengan susu formula yang
dengan merek yang lain, dan itu harus dengan rekomendasi dokter. Pemanis dalam susu formula itu bisa menyebabkan gigi si kecil keropos. Harga susu formula itu cukup mahal, kemudian tidak mempunyai manfaat yang selengkap ASI. ASI versus susu formula. Kita bisa lihat tabel berikut ini, bahwa ini adalah ASI, ini adalah formula. Susu formula ya maksudnya. Jadi kita lihat kandungan-kandungannya dari ASI, ini lebih banyak daripada kandungan dari susu formula. ASI itu lebih banyak mengandung antibodi, hormon, antivirus, anti alergi, anti parasit, ada growth faktornya, ada enzimnya, mineral, vitamin, fat, DHA, ARA, karbohidrat, protein, air. Sedangkan susu formula terdapat ada mineralnya, vitamin, lemak, DHA atau ARA-nya, karbohidrat, protein, dan airnya, dan mana vitamin dan mineral ini adalah tambahan. Apa saja keunggulan ASI? ASI itu mengandung imunomodulator, yaitu membantu perkembangan sistem kekebalan tubuh. Mengandung enzim pencernaan, itu membantu bayi mencerna lemak sehingga bisa diserap dengan baik. Mempunyai faktor pertumbuhan, itu untuk mendorong pertumbuhan sel saluran cerna, saluran pernafasan, dan sel saraf. Kemudian mengandung faktor perlindungan, itu laktoferin, antibodi, lisosim, oligosakarida, yang mana fungsinya itu membantu peningkatan zat besi, membantu melindungi bayi dari bakteri dan virus, terus kandungan penangkal infeksi yang penting, serta mencegah bakteri menempel di usus bayi. Kemudian juga mengandung vitamin B12 dan faktor pengikat folat, yaitu fungsinya itu membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian juga mengandung natrium, kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Mana kadar natrium dalam ASI itu mudah dicerna dan sesuai dengan kemampuan fungsi organ tubuh bayi. Kalori ASI itu memberikan cukup energi untuk pertumbuhan bayi. Karbohidrat ASI itu mengandung lebih banyak laktosa yang baik untuk perkembangan otak. Dan protein dan lemak ASI itu mengandung asam lemak esensial dan lebih mudah dicerna bayi. Kemudian DHA dan ARA-nya dalam ASI itu bermanfaat untuk perkembangan otak dan mata bayi. Sedangkan dalam susu formula tidak ada manfaat tersebut. Ini adalah tabel dari kandungan nutrisi antara ASI dan susu formula. Kita bahas dari lemak ya, kandungan lemak ASI. ASI itu kaya akan asam lemak omega 3 termasuk DHA dan AA. ASI menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, lemaknya, kadar asam lemak menurun seiring bertambahnya usia bayi. Kemudian benar-benar diserap oleh tubuh bayi. Lemaknya kaya akan kolesterol dan memberi energi pada bayi yang sedang tumbuh. Kemudian mengandung enzim lipase yang berguna untuk mencerna lemak. Sedangkan dalam susu formula tidak mengandung DHA dan AA. Lemaknya tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, tidak sepenuhnya diserap oleh bayi, dan tidak kaya akan kolesterol, tidak memiliki enzim lipase. Dan penting diketahui bahwa asam lemak itu dibutuhkan untuk membangun otak dan sangat penting pada bulan-bulan awal kehidupan bayi. DHA, AA, dan kolesterol adalah 3 nutrisi penting yang membantu tumbuh kembang bayi. Nah, jika semua itu kurang, maka bayi kekurangan kekebalan tubuh dan kemungkinan mengalami masalah jantung serta sistem saraf pusat. Kemudian, tidak adanya lipase itu dapat menyebabkan bau tak sedap pada feses bayi karena lemak tidak dicerna dengan baik. Nah, dari tabel kita lihat dari tabel dari sisi protein. ASI itu memiliki 2 jenis protein, yaitu kasein dan whey. Protein dalam ASI itu benar-benar diserap oleh bayi. Tingkat protein ASI lebih tinggi pada ibu yang melahirkan prematur. Kemudian mengandung laktoferin untuk meningkatkan kesehatan pencernaan serta lisosim untuk antimikroba, kaya akan protein pembentuk tubuh dan otak, kemudian mengandung beberapa protein penginduksi tidur sehingga memudahkan bayi untuk tertidur. Sedangkan dalam susu formula, proteinnya itu mengandung protein kasein yang tidak mudah dicerna. Protein susu formula tidak sepenuhnya dicerna bayi sehingga banyak yang akhirnya dibuang oleh tubuh. Kemudian kerja ginjal itu menjadi berat karena harus membuang protein yang tidak digunakan tubuh.
Lalu proteinnya itu tidak mengandung laktoferin dan lisosim, tidak memiliki enzim pertumbuhan, dan tidak memiliki enzim penginduksi tidur. Yang penting diketahui bahwa protein susu formula itu bisa menyebabkan alergi pada beberapa bayi, dan protein ASI itu tidak menyebabkan alergi. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sisi karbohidrat? Karbohidrat ASI itu kaya akan laktosa, galaktosa, dan glukosa. Kemudian karbohidratnya juga kaya akan oligosakarida yang membantu pengenalan dan pengingatan sel serta penting bagi kesehatan usus. Sedangkan di susu formula itu mengandung sedikit atau bahkan tidak ada laktosa. Dan karbohidratnya itu kekurangan oligosakarida. Dan penting untuk diketahui bahwa karbohidrat seperti oligosakarida dan laktosa itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Lalu kita lihat dari sistem penguat imun tubuhnya. Di dalam ASI, itu memproduksi sel darah merah ke bayi dalam jumlah jutaan setiap kali ia menyusu. Kemudian kaya akan imunoglobulin yang memperkuat sistem imun lokal saluran cerna. Sedangkan dalam susu formula, itu tidak memiliki sel darah putih hidup, sehingga hanya memberi sedikit kekebalan tubuh pada bayi. Dan di dalam susu formula itu memiliki sangat sedikit imunoglobulin, bahkan hampir tidak ada. Dan penting untuk diketahui, jika kuman menyerang, ibu bisa membuat antibodi dan memberikannya pada bayi, sehingga membantu bayi mendapatkan sistem kekebalan tubuh, yang mana di dalam susu formula tidak ada. Lalu dari segi vitamin dan mineral. Di dalam ASI, itu mengandung berbagai vitamin dan mineral termasuk zat besi, seng, dan kalsium. Zat besi, seng, dan kalsium itu di dalam ASI itu mudah diserap oleh tubuh bayi. Bahkan hampir 75% zat besi itu dapat diserap. Lalu ASI juga mengandung antioksidan selenium. Nah, di dalam susu formula itu tidak mengandung vitamin dan mineral setinggi ASI. Kandungan zat besi hanya terserap sebanyak 5-7% oleh bayi. Sebagian besar susu formula hampir tidak mengandung selenium. Dan yang penting untuk diketahui bahwa vitamin dan mineral hadir yang ada dalam ASI itu mudah diserap oleh bayi. Karena susu formula tidak memiliki banyak vitamin dan mineral yang mudah diserap, maka bahan-bahan tersebut ditambahkan dalam kandungan susu formula. Vitamin dan mineral tambahan pada susu formula itu membuatnya sulit dicerna oleh bayi. Lalu dari segi enzim dan hormon. Di dalam ASI mengandung 2 enzim pencernaan penting, yaitu lipase dan amilase. ASI kaya akan hormon termasuk prolaktin, oksitosin, dan tiroid. ASI itu mengandung enzim dan hormon, dan itu bisa saja berbeda pada setiap ibu menyusui. Nah, sedangkan pada susu formula, pengolahannya berlebihan untuk memproduksi susu formula, yang mana itu dapat membunuh enzim pencernaan apapun. Susu formula tidak mengandung hormon, susu formula rasanya itu sama dan seragam, sehingga bisa membuat bayi bosan. Nah, penting untuk diketahui, enzim pencernaan membantu tumbuh kembang pencernaan bayi. Hormon juga diperlukan untuk tumbuh kembang. Tidak ada hormon dan enzim itu dapat menghambat pertumbuhan bayi. Dan bayi bisa menikmati rasa yang berbeda melalui ASI. Ringkasan perbedaan ASI dan susu yang lain. Kalau tadi ASI dan susu formula, sekarang ada ASI, kemudian dibandingkan susu sapi, dan dibandingkan susu formula. Protein ASI itu jumlahnya tepat dan mudah dicerna. Di dalam susu sapi terlalu banyak dan susah dicerna, sedangkan di susu formula itu jumlahnya dikurangi. Tapi kualitasnya seperti susu sapi. Lalu dari lemak, ASI itu terdapat ada asam lemak esensialnya dan lipasenya untuk mencerna. Kemudian sedangkan susu sapi itu tidak ada asam lemak esensial dan tidak ada lipase yang untuk mencernanya. Di dalam susu formula itu asam lemak esensialnya itu ditambahkan, tapi tidak ada lipase untuk mencernanya. Lalu dari karbohidrat, itu di dalam ASI itu terdapat lebih banyak laktosa oligosacaridanya, yaitu fungsinya yaitu untuk anti-infeksi. Sedangkan di susu sapi itu laktosa oligosacaridanya itu sedikit dan itu tidak cocok untuk bayi.
Kemudian di dalam susu formula itu ada laktosa tapi ditambahkan kemudian sukrosanya, tapi oligosacharidanya itu kurang. Lalu di vitamin dan mineral, di dalam ASI itu adekuat, yaitu sesuai. Kemudian dalam susu sapi itu zat besi, vitamin A dan C-nya itu rendah. Lalu di susu formula itu vitamin-vitaminnya itu tambahan atau ditambahkan. Kemudian di faktor anti-infeksi, di dalam ASI ada imunoglobulin A-nya dan lactoferrin, sedangkan susu sapi tidak ada, di susu formula juga tidak ada. Lalu dari segi faktor pertumbuhan, di ASI ada growth faktornya, di susu sapi tidak ada, di susu formula tidak ada. Nah, kita lanjut ke video berikutnya.